Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita akan terus mengabdi, kita akan terus mengajar, dan kita akan terus meneliti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk seri yang ke-108, terutama pada bab 5, nomor 5.40 dan 5.41. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas. Kita masih menggunakan buku yang masih sering digunakan oleh Fakultas Teknik maupun mahasiswa-mahasiswa sains di Nusantara ataupun mau di luar negeri, yaitu buku Probability and Statistics for Engineer and Scientists. Dengan harapan bahwa begitu banyaknya soal-soal yang kita coba bahas, diharapkan ini menjadikan motivasi bagi mahasiswa Indonesia untuk terus belajar pada musim pandemi COVID-19. Oke, kita coba lihat soal yang pertama, soal 5.40. It is estimated that 4,000 of 10,000 voting residents of a town are against a new sales tax. If 15 eligible voters are selected at random and asked their opinion, what is the probability that at most 7 favor the new tax? Nah, di sini nampak kesenjangan soal. Di sini ada angka N besar yang berangka ribuan. Meskipun kita tahu soal ini dapat diselesaikan, meskipun kita tahu soal ini soal hipergeometri, tapi yakinlah kita akan dihalangi oleh perhitungan faktorial bilangan ribuan. Sangat susah untuk menyelesaikan soal yang melibatkan kombinasi ribuan. Karena kombinasi ribuan akan menghasilkan ribuan faktorial. Nah, oleh sebab itu soal ini kita akan coba selesaikan dengan pendekatan binomial. Nah, hipergeometri itu bisa didekatkan dengan penggunaan binomial. Dengan satu syarat bahwa dalam binomial kita memerlukan nilai peluang P, yaitu peluang sukses. Nah, peluang sukses di sini katanya di antara 4.000 dari 10.000 voting, itu adalah against a new sales tax, menentang pajak penjualan baru. Sedangkan yang ditanya adalah yang mendukung, what is the probability favor, yang mendukung. Jadi yang diketahui 4.000 dari 10.000 itu menolak, yang mendukung pasti 6.000 dari 10.000. Jadi soal 5.10 ini peluang suksesnya adalah 6.000, oke, 6.000 per 10.000. Nah, jadi jangan 4.000 yang dipakai. Karena 4.000 itu menentang, against, atau 0,6. Sedangkan yang diminta yang favor, yang mendukung. Nah, kalau begitu kita dapat menjawab soal ini dengan N15 dan X itu katanya at most, paling banyak 7. Jadi kalau paling banyak 7, tentu kita dapat menjawab soal ini dengan rumusan binomial, yaitu sigma X dari 0 sampai 7. Ya, untuk binomial X N-nya itu adalah 15, N sama dengan 15, dan P adalah 0,6. Nah, tentu kalau secara manual, ini dapat dihitung dengan tentu menghitung peluang 0 dulu.
Kalau mau dihitung tentu dapat kita hitung dengan dimulai dari binomial X-nya 0. Jadi kalau kita mau hitung dengan secara manual tentu dimulai dari binomial 0 ya. X sama dengan 0. Oke, binomial untuk X sama dengan 0. P-nya, N-nya sama dengan 15. Dan P-nya itu sama dengan 0,6. Oke. Ditambah dengan binomial X sama dengan 1. Untuk N sama dengan 15. Untuk P sama dengan 0,6. Dan seterusnya ini dapat dilakukan penjumlahan seterusnya sampai binomial X sama dengan 7. X sama dengan 7 untuk N sama dengan 15. Untuk P sama dengan 0,6. Nah ini kalau dicari satu-satu contoh misalnya saya mau mendapatkan nilai binomial X sama dengan 7 tentu menggunakan rumusan. Kalau kita mau mencari binomial X sama dengan 7 untuk N sama dengan 15 dan P sama dengan 0,6 tentu kita menggunakan rumusan kombinasi 15 7 dikali dengan 0,6 berpangkat 7 dikali dengan 0,4 berpangkat 15 kurang 7, 8. Nah begitu juga untuk X-nya sama dengan 1 dan seterusnya. Ini kalau kita menggunakan binomial. Nah kita selalu dimudahkan oleh tabel. Nah, di sini tabel binomial. Bagaimana cara menggunakan tabel binomial? Ambil N sama dengan 15, R sama dengan 7, dan P sama dengan 0,6. Mana nilainya? Ini dia 0,2131. Nah, oleh sebab itu untuk jawaban soal ini adalah sama dengan 0,2131. Nah, oke. Jadi kita lihat bahwa ada pengalaman yang menarik untuk soal 5.40. Kita diharapkan dapat menyelesaikan soal hipergeometri ini melalui pendekatan binomial. Karena kita tahu bahwa hitungan kombinasi ribuan atau akan mengakibatkan faktorial ribuan. Faktorial ribuan itu kalkulator sudah tidak sanggup lagi untuk mencarinya. Coba saja nanti di rumah cari 1000 faktorial. Oke, saya rasa soal yang kali ini cukup baik untuk dibahas. Coba kita lihat soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita lihat. Soal 5.41. Gugatan aneksasi sedang dipertimbangkan and annexation suit is being considered against a county subdivision of 1,200 residents by neighboring city. If the occupants of half the residents object to being annexed, what is the probability that in random sample of 10 at least for the annexation suite? Jadi sekali lagi ini juga soal hipergeometri yang kita menggunakan angka ribuan untuk N besarnya. Ini tentu saja sekali lagi susah untuk menjawabnya kalau kita menggunakan rumusan dari hipergeometri.
Nah, kita akan menggunakan pendekatan binomial dengan nilai P if occupant half of a resident. Half itu separuh. Jadi kalau separuh dalam soal ini P-nya itu tentu 0,5, namanya separuh. Oke, kita lanjutkan. Ada gangguan teknis sedikit tadi. Kita lanjutkan. Berarti P-nya adalah 0,5. N sama dengan 10. Nah, X katanya paling banyak itu katanya setidaknya 3. Jadi kalau setidaknya 3. Kalau setidaknya 3 tentu dalam soal ini yang ditanya adalah peluang X besar sama dengan 3. Tentu jawabannya dengan manual. Peluang X sama dengan 0, X sama dengan 3, ditambah dengan peluang X sama dengan 4, ditambah dengan peluang X sama dengan 5, dan seterusnya ditambah dengan peluang X dan seterusnya, ditambah dengan peluang X sama dengan 10. Nah, ini sama halnya kita mencari peluang X kecil sama dengan 10 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 2. Nah, ini sama artinya kita menghitung. Karena X kecil sama dengan 2 itu kan dimulai dari 0, 1, dan 2. Sedangkan 10 itu 0 sampai 10. 0, 1, 2-nya telah kita hilangkan. Berarti dimulai dari peluang X sama dengan 3, tambah X sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, lihat di tabel peluang X kecil sama dengan 10. Kita lihat tabel. N sama dengan 10. Oke, peluang 10 ini 1 untuk P 0,5. Ini untuk P 0,5. 10 1. Oke. Jadi 10 adalah 1 nih. Kita nampak 10 adalah 1, sedangkan yang satu lagi 2. 2 itu kira-kira 0,0547. Oke, berarti kalau gitu 1 dikurang 0,0547. Nah, ini ketahuan mudah soalnya. Jadi ambil kalkulator, tekan, selesai. Jadi kita telah melihat pada kesempatan soal ini bahwa 2 soal yang kita selesaikan ini soal geometri kita selesaikan dengan cara binomial. Kenapa? Karena terdapat kerumitan dengan menggunakan bilangan faktorial ribuan. Makanya itu kita hampiri dengan suatu kasus binomial. Oke, saya rasa apa yang kita bicarakan pada bab 5.40.41 ini sangat menarik. Dan pastikan ini akan menjadi modal sama Anda untuk memahami teori peluang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.